Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta yang di dalamnya kita merayakan perjamuan kudus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Bendelina Matatula, Leba STH. Jemaat, marilah berdiri, kita menyanyi. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dari Kolose 3 ayatnya yang ke-22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa kaya hikmat Tuhan, sungguh dalam tak terselami rancangan dan keputusannya, sungguh tak dapat dipahami, ya sungguh tak dapat dipahami. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia, dan baginya kemuliaan sampai selama-lamanya, ya sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah.
Ya Bapa Maha Kudus, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dan sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Allah, kami bersyukur karena hari ini menjadi bahagian kami datang memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sabda-Mu. Mari berkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, buatlah kami mengerti, memahami, dan mau melakukannya dalam kehidupan beriman. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yosua 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17 yang menyatakan demikian pembacaan Alkitab. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat dari imam, yang memang suku Lewi,
maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sebab kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membenarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka aku perintahkan kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalalnya orang Kanaan dan orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka dan menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu ditentangkan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madat syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kitab Yosua atau firman Tuhan yang kita baca pada hari ini diberi nama sesuai dengan tokoh utama, yaitu Yosua.
Arti nama dari Yosua adalah Allah menyelamatkan. Secara garis besar, kitab ini berbicara tentang bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan melalui kitab ini kita juga melihat di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang setia menyertai dan tidak pernah ingkar akan janjinya. Saudara-saudaraku, Yosua adalah hamba yang taat dan setia. Yosua dikenal sebagai pribadi yang sabar namun pemberani. Ia menjadi abdi Musa sejak usia muda, sekitar usia 30 tahun. Saudara-saudara, beberapa puluh tahun kemudian Yosua menggantikan Musa dalam memimpin umat Israel. Dan tantangan pertama Yosua dalam tugasnya adalah membawa umat menyeberang sungai Yordan. Saudaraku, kita pikir pasti hanya menyeberang sungai Yordan itu tugas yang mudah. Karena bangsa Israel pernah mengalami menyeberang Laut Teberau. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyeberang sungai itu pastinya jauh lebih mudah. Hanya sungai, laut saja sudah dilewati. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pastinya kita diajak untuk tidak melihat segala sesuatu hanya dari pikiran kita atau mata kita saja. Bapak Ibu Saudaraku, sungai Yordan itu panjangnya kurang lebih 251 km. Lebarnya kurang lebih rata-rata 30 meter. Dan kedalaman rata-rata juga sekitar 1 sampai 3 meter. Dengan arus yang cukup deras, melewati sungai juga bukanlah persoalan yang mudah. Terlebih ketika harus membawa tabut perjanjian sebagai simbol kehadiran Allah. Saudara-saudaraku, kitab ini mau menceritakan betapa kisah ini adalah kisah yang ajaib, khususnya di Sungai Yordan. Ada beberapa peristiwa ajaib di Sungai Yordan. Yang pertama yang kita baca ini. Ketika Yosua dan orang-orang Israel melihat mujizat Tuhan membelah air sungai Yordan. Yang kedua, kita pernah dengar cerita Naaman, panglima Aram yang sakit kusta dan sembuh karena mandi di sungai Yordan. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah dengar cerita tentang Nabi Elia yang dipelihara oleh Tuhan dengan air dan makanan yang dikirim burung gagak. Meski Israel dilanda kekeringan dan kelaparan hebat. Dan yang terakhir yang sangat kita kenal adalah bahwa Sungai Yordan menjadi tempat Yesus dibaptis, disertai langit terbuka, suara Tuhan dan penampakan burung merpati. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari bacaan ini atau dari kisah keajaiban dan mujizat Tuhan yang terjadi di sekitar Sungai Yordan, mereka yang hadir di sana, mereka yang melihat, mereka yang merasakan, bahkan yang mengadakan mujizat, di Sungai Yordan itu selain Tuhan Yesus, pastinya adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka begitu hebat dipakai oleh Tuhan secara ajaib? Apa yang membuat mereka istimewa karena menyaksikan keajaiban Tuhan? Jawabannya adalah karena mereka percaya dan taat pada firman Tuhan. Saudaraku, hari ini saudara dan saya sekali lagi dipanggil untuk percaya dan taat kepada kehendak Tuhan, sebab itulah yang terbaik bagi masa depan kita. Bapak Ibu, melalui perikop ini juga kita diingatkan bahwa menjalani hidup beriman kepada Kristus Yesus bukanlah menunggu adanya mujizat. Bukanlah melihat mujizat dulu baru percaya.
Tetapi sebaliknya percaya dan taat firman Tuhan saja. Apabila Tuhan berkenan, maka Ia akan memperlihatkan dan memakai kita sebagai bagian dari mujizat itu. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, maukah kita mengalami hidup dalam anugerah-Nya? Mungkin orang yang mengalami anugerah Tuhan tidak harus dibaptis atau mengunjungi Sungai Yordan di Israel sana. Yang pasti Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi percaya karena penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu kita mulai dari sekarang. Saudaraku, melalui renungan kita hari ini, kita belajar pada pengalaman bangsa Israel. Di mana saat bangsa Israel tiba di Sungai Yordan, mereka bermalam di situ selama 3 hari. Dan sesudah lewat dari 3 hari, mereka harus bersiap-siap untuk menyeberangi Sungai Yordan. Yosua, para imam dan para pengatur pasukan tidak membuat keputusan sendiri. Di sini catatan pentingnya. Tetapi mereka tunduk kepada tuntunan Tuhan. Saudaraku, pengalaman Yosua ini mungkin bisa menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan-pertanyaan kita. Alkitab menceritakan bahwa Allah selalu konsisten sejak dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tetaplah Allah penguasa sekaligus pengasih. Dia masih Allah yang sanggup untuk membebaskan umat-Nya. Seperti yang kita baca di ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yakin pada Allah dan firman-Nya kita wujudkan dalam 3 hal sesuai tuntunan bacaan kita hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita mau dituntun oleh Tuhan. Ya, artinya yakin dan percaya kepada firman-Nya. Yang pertama seperti ayat 4, yaitu mau dituntun oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sesulit apapun jalan di depan kita, Tuhan akan mengarahkan kita untuk menikmati berkat-Nya. Yakin pada Allah dan firman-Nya bisa juga kita wujudkan yang kedua, dengan menjaga kesucian. Saudara, sebagai manusia mungkin kita lemah. Sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan dan dosa. Diingatkan untuk jangan simpan dosa dalam diri kita. Buanglah amarah, buanglah kebohongan, dan lain sebagainya. Dosa harus diselesaikan. Jaga kesucian hidup. Sehingga kita bisa yakin pada firman Allah dan bisa melaksanakannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, yakin pada Allah dan firman-Nya bisa kita wujudkan dalam melangkah bersama atau dalam iman. Saudaraku, perintah Tuhan mungkin seringkali tidak masuk akal. Tetapi ketaatan akan membawa kita pada rencana Allah. Langkah iman tidak selalu ditandai dengan mujizat, melainkan dengan pemahaman dan pernyataan penuh akan setiap firman yang Allah nyatakan dalam Alkitab. Hari ini kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Namun tidak seperti biasanya, karena kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap setia dan taat. Walau sering apa yang kita lewati, apa yang kita lakukan dan kita terima sering kali tidak sesuai dengan kemauan kita. Saudara-saudaraku, menjadi refleksi iman bagi kita perjamuan kudus ini, atau di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita mau tetap hidup dituntun oleh Tuhan dengan menjaga kekudusan dan melangkah dengan iman, sehingga kita layak memasuki perjamuan kudus ini. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri bersama. Sebelum kita makan roti dan minum anggur lambang tubuh dan darah Tuhan, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Kita satu teguh karena kebangkitannya, oh Tuhan kasihanilah. Kita satu sebagai tubuhnya, minum anggur pelambang darahnya. Kita satu teguh karena kebangkitannya, oh Tuhan kasihanilah. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia.
bangunlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan demi penebusan kita. Cawan berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan kita. Dengarlah sabda Tuhan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk ke tubuh. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Jatuh tersesat, kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih
Kami boleh mendengarkan sabda-Mu, juga boleh mengambil bahagian dalam perjamuan-Mu. Tuhan, biarlah makna dan arti perjamuan kudus tidak berubah, tetap suci dan sakral, walaupun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Karena roti dan anggur hanyalah lambang dari tubuh Kristus dan darah Kristus. Yang menyelamatkan kami adalah tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya. Karena itu ya Tuhan, ketika kami bisa menikmatinya, inilah anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya darah dan tubuh-Mu yang telah mengalir dalam tubuh kami menjadi kekuatan baru, sehingga kami kuat menghadapi berbagai tantangan. Kami juga diizinkan untuk melakukan apa yang baik bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kehidupan kami bernegara, berkati pemimpin-pemimpin negeri, beri hikmat, akal budi dan takut akan Tuhan. Berikan keberanian untuk mengambil sikap yang tegas di saat-saat yang dibutuhkan, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Berikanlah hikmat-Mu bagi para pemimpin negeri untuk terus bisa melakukan yang terbaik, sehingga ya Tuhan secara bersama dengan pemerintah, kami rakyat Indonesia bergandengan tangan untuk segera bebas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami menyerahkannya dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan ikut campur tangan, supaya kami sungguh-sungguh bisa menikmati kehidupan yang baik, aman dan nyaman. Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan juga jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mengalami penderitaan akibat dari pandemi COVID-19. Mereka yang hanya tinggal di rumah, mereka yang saat ini juga harus kehilangan pekerjaan, mereka yang kekurangan pendapatan. Tuhan, berikanlah kekuatan. Kami percaya Engkau akan memberikan kami rahmat, sukacita, damai sejahtera, dan tetap rezeki. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah memulai tahun ajaran yang baru, walau mereka masih harus belajar di rumah. Biarlah anak-anak kami tetap semangat, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka juga tetap tumbuh dalam iman, bertambah pengetahuan, dan Tuhan persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Tuhan berkati kami dalam kehidupan berjemaat, berbagai persiapan-persiapan kami ya Tuhan, untuk kembali menyambut ibadah bersama di gereja-Mu. Biarlah kebiasaan-kebiasaan baru akan kami lakukan dengan baik, sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sehingga ya Tuhan, seluruh prosesnya berjalan baik, aman dan lancar. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini Tuhan dalam kelemahan, dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka dengan cara yang ajaib. Kami percaya dengan iman, kalau mujizat-Mu pernah terjadi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kami percaya Allah, Engkau tidak berubah. Engkau juga akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi mereka yang lemah dan sakit. Allah Bapa di sorga, namun kami juga percaya bukan karena mujizat, tapi kami percaya karena Allah setia, Allah taat, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk anugerah berkat Tuhan yang juga melimpah dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam berbagai keadaan. Berkati setiap usaha dan kerja, sehingga ya Tuhan kami masih boleh melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, untuk pribadi lepas pribadi yang saat ini Tuhan mengalami pergumulan-pergumulan. Tolong bantu kami Tuhan, supaya kami boleh keluar dari masalah kami, dan kami juga boleh melakukan
apa yang baik seturut dalam rancangan-Mu. Allah Bapa di sorga, kami mau bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan bagi jemaat-Mu yang boleh bersuka cita karena ketambahan usia. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk rencana perayaan hari ulang tahun gereja-Mu GPIB Genta Kasih yang ke-30 pada tanggal 29 Juli yang akan datang. Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, kami tahu ya Tuhan, kami ingin sekali merayakan dengan meriah, tetapi situasi dan keadaan membuat kami masih harus bersabar. Namun kami tetap mau mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Inilah syukur doa kami, terima dan sempurnakanlah yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, Menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami ini. Amin. Silakan duduk.
Warta Lisan, Minggu 29 Juli 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Bendelina Matatula Leba STH. Majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator, multimedia yang telah melayani ibadah minggu streaming ini. Kedua, ibadah syukur HUT Gentakasih akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Rabu 29 Juli 2020 jam 19.00 WIB. Jemaat dapat mengikuti melalui ibadah streaming. Ketiga, ibadah peneguhan majelis antar waktu. Sambil menunggu surat dari gugus tugas COVID-19, kami Majelis Jemaat Gentakasih merencanakan ibadah peneguhan majelis antar waktu bagi Diaken Noviati H. Sahetapi yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 2 Agustus 2020 jam 8.00 WIB. Jemaat yang hadir semua presbiter bersama suami atau istri serta keluarga yang bersangkutan. Keempat, sidang majelis jemaat. Rencana sidang majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 2 Agustus 2020 jam 10.00 WIB, tempat gedung gereja. Majelis bertugas sektor pelayanan 5. Agenda evaluasi triwulan 4 Januari, Februari, Maret 2020. Tahun anggaran 2019-2020. Mohon perhatian dan kehadiran majelis jemaat. Demikian Warta Lisan. Terima kasih. Jemaat mari berdiri. Saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.